Oke, kembali lagi di podcast Iwake pastinya. Nah, sekarang aku sedang bersama narasumber kita. Di sini ada Mbak Susi. Mungkin Mbak Susi bisa perkenalan dulu di Iwake sebagai apa. Selanjutnya nanti kita bisa tanya-tanya nih lebih dalam terkait produksi yang dilakukan di Iwake. Oke, boleh perkenalan dulu Mbak Susi. Halo, kenalin nama aku Vivi. Aku join di Iwake sejak 2020, bantu di bisnis development Iwake ya. Mulai dari market pasar, market ikan gitu, ikan masuk, ikan keluar, terus pakan. Kita juga akuisisi lahan, gitu, akuisisi aquapark gitu. Terkait manajemen itu kan termasuk gimana ikan masuk, ikan keluar, Betul. segala macam itu kan jadi urusan Iwake ya Mbak Susi ya. Mungkin bisa sharing-sharing ke sahabat-sahabat Iwake yang ada di rumah terkait kan sering nih sahabat Iwake ngeliat panen gitu. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya kira-kira sumber benih yang biasanya dipakai Iwake baik untuk ikan nila maupun untuk ikan lele dan ikan-ikan lain yang dipelihara itu kita peroleh dari mana sih Mbak Susi? Kalau untuk sumber ikan itu Iwake itu nggak tetap ya, maksudnya nggak harus dari satu lokasi nih kita ngambil benihnya. Jadi yang ada pada saat itu yang terbaik, yang paling bagus itu yang kita ambil. Kayak contohnya kita udah pernah ngambil dari Lampung, dari Sukabumi, dari Subang, dari mana-mana aja. Yang penting kualitas ikannya itu oke gitu. Jadi asal benih dari mana itu kita nggak masalah asal kualitasnya bagus. Jadi kita pakai lokal dan juga non lokal benih. Oke, siap. Kan kalau aku juga pernah dengar ya terkait benih ikan itu kan nggak selamanya, misalnya katakan kita order di A, nah itu dia selalu bagus gitu, karena kan pasti ada pengaruh faktor lain nih sahabat Iwake, kayak pakan yang dikasih atau mungkin kualitas air setiap siklus itu kan juga beda-beda ya Mbak Susi gitu. Jadi makanya kenapa di Iwake ini kita coba cari misal dari supplier ini kayaknya lagi kurang bagus nih, kita pindah ke yang lain supaya kita tetap bisa menghasilkan ikan yang terbaik untuk sahabat Iwake di rumah pastinya. Terus kalau misalnya nih Mbak Susi ada yang nanya, bisa nggak ya saya kan nih katakan budidaya ikan lele nih. Nah mereka nih melakukan pembenihan. Kalau mereka mau supply ke Iwake itu memungkinkan atau enggak? Sama kira-kira skemanya tuh seperti apa supaya sahabat Iwake di rumah juga bisa berkontribusi gitu untuk menghasilkan ikan-ikan terbaik untuk semua sahabat Iwake yang lain. Kalau dari teman-teman semua mau bermitra dengan Iwake welcome gitu ya. Kalau untuk sebagai supplier benih ini kita syaratnya ya benihnya yang pertama Iwake itu punya prinsip kita nggak pakai antibiotik ya Mbak ya. Kalau misalnya ikan sakit atau ada gejala apa gitu kita nggak pakai antibiotik ataupun bahan kimia lainnya. Jadi kita usahakan benihnya itu benar-benar bagus, mulai dari sumber indukannya itu jenisnya apa segala macam itu kita tahu asal usul indukannya supaya memang benih yang kita pilih ini memang benih yang bagus. Oke. Jadi dari awal induknya seperti apa itu kita harus udah tahu. Berarti buat sahabat-sahabat Iwake nanti bisa hubungin Mbak Susi kalau memang ada persediaan benih yang pastinya juga memenuhi kualitas yang kita minta gitu ya Mbak. Oke, untuk pertanyaan kedua, setelah benih ini kita dapat kan pasti kita pelihara, ada proses budidaya di sana, memerlukan pakan dan segala macam. Nah, sekarang ini kan lagi marak nih harga pakan yang naik ya Mbak Susi. Yang kita semua tahu, mungkin sahabat-sahabat Iwake juga tahu kalau Iwake ini selalu menggunakan full pellet untuk semua ikan yang dibudidayakan di Iwake. Nah, ada nggak sih apakah Iwake jadi berubah pikiran gitu kayak, aduh harga pakan mahal nih, kayaknya kita mungkin substitusi aja pakai pakan apa gitu, atau masih tetap ini bisa dijawab Pak? Aku mau nambahin yang tadi soal benih. Jadi soal benih ini kita nggak melulu satu orang aja, satu pembudidaya, satu supplier gitu. Kita bebas dari mana aja asalkan benih itu bagus kualitasnya gitu. Dan jelas asal usulnya. Untuk yang pakan nih kalau Iwake memang full pellet ya, karena kan kita kalau makan ikan itu kan mindsetnya makan ikan tuh sehat gitu kan. Iya, Kalau betul. kita ngasih makan ikannya aja dari kayak limbah segala macam itu kan udah nggak sehat kan dari Iya. sisi apa namanya kesehatan. Jadi
Kalau misalnya kita pakai limbah ya nggak sesuai gitu kan. Kayak makan juga nanti kayak ibu hamil segala macam, kalau misalnya kita apalagi kalau pakai antibiotik segala macam itu bahaya kan. Nah kalau untuk harga pakan naik ini karena kenaikan input produksi, jadi kita juga harus naikkan harga ikannya. Nah jadi masa harga pakan naik tapi harga ikannya segitu-segitu aja kan rugi kan kita ya sebagai petaninya. Itu paling kita pakai bahan-bahan yang memang bisa meningkatkan efisiensi pakan. Kayak contohnya kita pakai kayu manis atau pakai bahan-bahan lainnya yang emang itu bersifat meningkatkan efisiensi pakan. Atau kita juga bisa pakai probiotik ya, probiotik, kemudian pakai penambahan enzim yang berperan di pencernaan buat efisiensi pakan. Oke, berarti kalau misalnya dari Iwake sendiri ini untuk menanggulangi ya istilahnya harga pakan yang tinggi ini, kita juga menyesuaikan gitu, karena kan memang sekarang perlu sahabat Iwake ketahui semua harga ikan air tawar ya khususnya, mungkin karena Iwake bermain di air tawar itu memang sedang meningkat gitu, karena memang kita mengikuti harga pakan yang terus meningkat seperti itu. Nah mungkin kalau tadi kan kita udah bicara terkait kenaikan harga nih Mbak Susi, terus kalau misal dari Iwake sendiri ini biasanya menjual hasil budidayanya itu kemana? Kalau untuk penjualan kita sih masih sekitaran Jabodetabek ya, karena kebutuhan lele untuk Jabodetabeknya aja banyak banget kan, itu aja kurang kan, bahkan bisa datang dari luar Jawa Barat. Nah, sementara ini Iwake ke pengepul lokal atau kita juga langsung ke end user, jadi konsumen akhir. Kadang kita juga ada proses pengolahan kayak filet sebelumnya. Berarti sama kayak pembenihan juga tadi teman-teman sahabat-sahabat Iwake yang mungkin punya benih ikan bisa coba untuk bermitra bersama kami, dan untuk sahabat Iwake yang membutuhkan ikan-ikan juga mungkin bisa untuk bekerja sama dengan Iwake atau bagaimana Bang? Ya betul, semua bisa bekerja sama dengan Iwake karena memang nggak semua petani kan punya lahan yang luas. Karena kalau sebagai dari sisi konsumen, kalau misalnya cari ikan itu kan yang dicari kontinuitasnya ya, gitu betul. Kan ya. Sementara nggak, kalau satu petani aja nih nggak mungkin cukup kan, ya, karena lahannya juga terbatas. Jadi kita juga ada petani binaan namanya petani plasma. Nah ini boleh kalau misalnya saya punya ikan nih tapi nggak tahu marketnya kemana gitu, nanti kita bantu untuk carikan marketnya. Siap. Berarti untuk dari Iwake sendiri sangat open banget nih buat ke teman-teman semua, buat sahabat-sahabat Iwake yang ada di rumah itu bisa banget untuk bermitra bersama Iwake. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mbak Susi terkait sebenarnya untuk kebutuhan ikan sekarang ini peningkatannya, kalau yang Mbak Susi tahu itu seperti apa untuk menyemangati nih sahabat-sahabat Iwake yang sedang melakukan budidaya ikan di rumah? Kebutuhan ikan saat ini sih tetap terus meningkat ya kalau dari ikan-ikan air tawar, karena memang ikan kan itu makanan pokok ya. Ya kayak walaupun nggak ada pandemi kan kita tetap butuh makan. Iya betul. Jadi tetap sekarang sih terus meningkat kebutuhan, bahkan kita juga kekurangan pasokan ikan. Oke deh kalau gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat Iwake yang ada di rumah, intinya terus semangat melakukan budidaya, karena pastinya untuk kegiatan budidaya ini nggak ada matinya ya Mbak Susi ya. Jadi untuk sahabat Iwake terus semangat, terus kalau misalnya ada gejala-gejala atau misalnya ada kendala apapun itu, coba untuk dicari solusinya supaya kita tetap sama-sama bisa menghasilkan ikan dengan kualitas yang baik gitu. Oke sahabat Iwake, sekian dulu untuk podcast hari ini. Makasih banyak Mbak Susi. Oke, nanti kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.